Halo anak-anakku yang hebat. Kalau kau cinta Allah, tepuk tangan. Kalau kau cinta Nabi, tepuk tangan. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Nabi, kalau kau cinta Islam, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Gak ada suaranya nih, kemana? Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya anak-anakku, nanti dijawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangin ya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah gitu, tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini bersama Ibu Nila tentang hidup rukun. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ikuti ibu, tangan ke atas, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Amin ya robbal alamin. Setelah berdoa, ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Rizky hadir. Nia Ramadhani hadir. Dodo hadir. Alhamdulillah hadir semua. Ada yang tahu di sini apa itu hidup rukun? Ibu akan jelaskan ya. Rukun terdiri dari 5 huruf, yaitu R, U, K, U, N. Rukun. Makna dari rukun adalah damai, tidak bertengkar, saling membantu dan menyayangi satu sama lain, dan sepakat atau bersatu. Ibu ada lagu untuk anak-anakku yang paling ibu sayangi. Sebelum memutarkan lagu, ibu mau tahu dulu masih semangat enggak nih? Tepuk semangat. Semangat. Silakan didengarkan lagunya ya, tentang hidup rukun. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ini siapa yang mau membacakan teks dari ibu? Angkat tangannya. Kalau tidak ada yang mau, ibu bacakan ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin.
Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Coba anak-anakku, ada kata yang tidak tahu artinya dari bacaan tadi. Di situ ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Oh, tentu bukan. Yang dimaksud itu, buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Wah, berarti ungkapan itu artinya apa ya? Jadi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Lihat di sini, ibu punya contoh. Contoh pertama yaitu ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawakan oleh-oleh. Contoh keduanya, Dio adalah buah hati orang tuanya, yang artinya Dio adalah anak orang tuanya. Macam-macam ungkapan. Ringan tangan, bukan tangannya yang ringan, tapi yang dimaksud itu berarti rajin. Anak emas, bukan anaknya yang emas, tapi yang dimaksud itu artinya anak kesayangan. Banting tulang, bukan tulangnya yang dibanting, tapi yang dimaksud itu kerja keras. Rendah hati, bukan hatinya yang rendah, tapi artinya tidak sombong. Bintang kelas, bukan kelasnya yang bintang, tapi artinya juara kelas. Buah bibir, bukan bibirnya berbuah, tapi bahan pembicaraan. Kutu buku, bukan kutunya ada di buku atau bukunya berkutu, tapi artinya rajin membaca. Di ungkapan itu memiliki arti yang lain, bukan arti dari asalnya. Nah, di sini ada percakapan antara ayah, Udin, dan Mutiara. Ayo, di sini siapa yang mau melanjutkan percakapannya? Di sini ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira jawaban Udin dan Mutiara apa ya? Mungkin Udin menjawab, "Hore, aku mendapatkan oleh-oleh." Lalu Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, di sini Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut sangat tersusun rapi di dalam rak tersebut. Berapa banyak agar kita lebih mudah bagaimana menghitungnya? Ayo kita coba hitung buku tersebut. Udin bersama Mutiara mengkelompokkan buku tersebut. Tiap-tiap kelompoknya berisi 10 buku. Satu kelompoknya sama dengan puluhan. 5 tumpukan buku sama dengan 50. Nah, di bawah ini buku Mutiara dan Udin yang disusun, satu susunannya jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau ada 5 susunan buku, jadi jumlahnya 50. Nah, jumlah buku Mutiara ada 50. Pintar Nia. Dan ada lagi susunan buku yang jumlahnya hanya 7. Maka banyaknya bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Pintar Dodo. Nah, di sini ada kubus. Hitung jumlah kubus dengan teliti. Nah, yang sebelah kanan ini satu kubus. Satuan kubusnya berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi menjadi satu kubusnya puluhan. Nah, yang di gambar kedua itu kubus puluhan berjumlah 10. Jumlahnya ada 10. Nah, di situ dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubusan ratusan yang digambar ini, yang nomor 3 ini yang besar,
digambarkan ratusan, jadi kubu satuannya berjumlah 100. Di sini siapa yang mau menjawab? Nah, kubus yang besar jumlahnya berapa, Budi? 100 pintar. Kalau yang sedangnya 70, ada 7 kan? Nah, yang paling kecilnya 1 pintar. Jadi dibacanya 171 pintar buat Budi. Nah, selain menggemar membaca buku, Mutiara membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Apa itu nyanyiannya? Ayo kita simak lagu Perama dan Sopan. Dalam lagu tersebut ada nada panjang dan nada pendek. Ayo kita nyanyi kembali lagu Perama dan Sopan. Kalau ibu beri tanda titik di bawah, yaitu nada pendek. Tapi kalau ibu beri tanda panjang, berarti itu nada tinggi. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Di sini sudah tahu mana nada tinggi dan mana nada rendah. Sebelum ibu tutup, mari kita berdoa bersama, tangannya ke atas dan kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim.
jumpa anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.